Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat video tentang kisah Bartholin ya, dan ternyata cukup banyak yang memberikan komentar, dan mungkin memang kisah Bartholin ini cukup banyak dialami oleh para wanita yang biasanya sih sebagian besar pada wanita yang sudah menikah, yang sudah seksual aktif. Nah, sekarang misalnya dokter mengatakan ini kista Bartholin, kemudian what next gitu ya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan bila dokter mengatakan ada kista Bartholin. Baik, jadi kista Bartholin ini, saya ulang sedikit, adalah suatu kumpulan cairan pada kelenjar Bartholin yang akhirnya membentuk kantong dan menyerupai atau menjadi sebuah kista begitu ya. Lokasinya, lokasi kista Bartholin itu di bibir kemaluan, bisa sebelah kiri atau sebelah kanan. Normalnya ductus Bartholin atau saluran Bartholin itu tidak ada pembentuan, jadi lancar, sehingga sirkulasinya itu akan lancar dan tidak ada bendungan, tidak ada gumpalan cairan yang membentuk kantong atau membentuk kista. Nah, bila terjadi sesuatu yang sebagian besar adalah infeksi dan menyebabkan pembuntuan di saluran tersebut, maka akan cairan Bartholin yang harusnya itu tersirkulasi menjadi buntu. Nah, di salah satu penyebabnya atau salah satu faktor risikonya adalah adanya infeksi di area kemaluan. Ukurannya bermacam-macam, bila lebih awal ditemukan tentu lebih kecil, mungkin sebesar kelereng, sampai pernah saya mengerjakan sebesar telur bebek itu ya, telur warna hijau itu ya, kira-kira sebesar itu. Dan biasanya yang sudah sebesar itu sangat nyeri sekali. Dokter kandungan biasanya akan mengatakan pada wanita yang dengan kista Bartholin itu sebagian besar harus dilakukan tindakan. Nah, hanya tindakannya ini ada beberapa jenis ya. Biasanya kalau masih berupa kista yang belum terinfeksi, yang belum berupa nanah, sebagian besar akan dilakukan pengangkatan hingga kistanya ya. Namun kadang-kadang seringkali saya temukan seorang perempuan dengan kista Bartholin itu takut untuk memeriksakan diri ke dokter dan berharap sembuh sendiri atau mengempes sendiri kistanya. Nah, ini yang sebaiknya jangan dilakukan. Karena apa? Karena hampir sebagian besar kista Bartholin itu justru menjadi abses atau menjadi berisi nanah, dan bila berisi nanah tentu akan menjadi nyeri, kemudian biasanya disertai dengan demam, kemudian duduk tidak nyaman, jalan juga tidak nyaman, berdiri juga tidak nyaman, tidur pun tidak nyaman karena saking besarnya dan nyeri. Kan itu kan daerah yang kalau kita duduk bisa kejepit, kalau kita jalan ada gesekan, jadi sangat-sangat mengganggu. Nah, kalau sudah terjadi abses atau ada gumpalan nanah, maka satu-satunya tindakan memang harus dilakukan tindakan operasi, dilakukan pengirisan, kemudian dikeluarkan nanahnya, dan tidak bisa untuk secara keseluruhan diambil kistanya secara total, karena biasanya dindingnya sudah terlalu tipis. Nah, ini yang perlu diperhatikan supaya segera memeriksakan diri bila ada benjolan di area kemaluan, jangan menunda. Karena apa? Karena bila kista yang sudah terbentuk tadi dan bisa berhasil diangkat semuanya, maka kemungkinan untuk berulang itu akan kecil kemungkinannya. Namun bila terlambat hingga membentuk gumpalan nanah, membentuk abses, membentuk udun gitu ya, bahasa Jawanya gitu ya, maka akan sulit sekali untuk melepaskan kapsulnya, dan sangat mungkin 3 bulan atau 6 bulan kemudian akan berulang menjadi kista yang baru. Nah, ini kan sayang kalau misalnya bisa dideteksi lebih dini. Oleh karena itu
jangan terlalu lama menunda untuk melakukan pemeriksaan bila ada benjolan di bawah. Nah, sekarang misalnya tidak setuju atau takut dioperasi, apa yang bisa dilakukan? Baik, biasanya hanya diberi pengurang nyeri, penghilang rasa nyeri seperti paracetamol dan sebangsanya, kemudian diberikan obat-obatan yaitu antibiotik. Harapannya bila memang terjadi infeksi di situ, dengan pemberian antibiotik bisa membaik. Namun saya terus terang sekali, kalau misalnya sudah ukurannya sangat besar diberikan antibiotik itu, pengalaman saya sendiri sih tidak terlalu baik ya, biasanya hanya berkurang rasa nyerinya, berkurang kemerahannya, tapi tidak benar-benar mengecil. Nah, biasanya yang seperti itu pilihannya setelah cukup kecil baru dilakukan tindakan. Kadang-kadang selama dalam pengobatan bisa juga terjadi pecah sendiri karena saking tipisnya dindingnya, kemudian sudah membesar, berisi cairan yang sudah sangat meregangkan kapsulnya, itu bisa juga pecah sendiri. Dan biasanya setelah pecah, karena regangannya ini sudah tidak terjadi, sudah kempes, nyerinya pun ikut hilang dan pasien merasa lebih nyaman. Hanya yang seperti ini akan sangat mungkin nutup kembali dan kemudian akan berulang karena tidak tidak bersih ya kan, tidak dicuci dengan cairan antiseptik, tidak dibersihkan, dan itu kurang baik untuk kedepannya. Akan terjadi pengulangan pembentukan kista lagi yang bisa lagi terjadi menjadi abses Bartholin. Jadi perhatikan kalau memang ada benjolan di bawah, jangan menunggu sampai terjadi nyeri, karena untuk mencegah relapse-nya atau kembalinya terulang kista Bartholin itu memang harus istilahnya diambil kistanya secara total, kemudian dilakukan penjahitan. Kalau sudah pecah dan tidak memungkinkan untuk diambil kapsul kistanya, maka sangat tinggi kemungkinan untuk berulang kembali. Tentu PR yang berikutnya adalah jaga kebersihan kemaluan. Kalau misalnya ada keputihan berulang, segera diobati. Seksual habitnya harus baik, tidak boleh berganti-ganti pasangan. Kemudian jaga personal hygiene ya. Jangan malas untuk membersihkan area bawah. Kemudian banyak minum air putih supaya irigasi dari air kencing itu baik. Cara cawe atau cara cewek yang benar, dan lain sebagainya ya, karena memang wanita ada siklus haid yang menyebabkan ada periode-periode di mana area kewanitaan menjadi lebih lembab dan lebih rentan infeksi. Baik, jadi itu sedikit tentang tata laksana bila seseorang sudah terdiagnosis kista Bartholin. Bagaimana baiknya? Tentu periksakan diri ke dokter, ceritakan keluhannya, jangan takut dan jangan menunggu hingga menjadi berisi nanah dan nyeri yang sangat mengganggu. Baik, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.